Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channelnya Anak Aba Entertainment. Untuk semua pengikut setia Anak Aba Entertainment, terima kasih sudah mengikuti sampai di titik ini. Mungkin dari kemarin-kemarin gak ada upload video, ya cukup lama lah ya, sekitar jeda waktu 5 bulan. Karena memang kesibukan yang terlalu padat. Ada suatu hal yang memang harus fokus dan serius. Apalagi anak kuliahan, memang banyak hal tugas yang harus diselesaikan. Nah, kesempatan yang sangat berharga ini, gue bisa ngumpul bareng adik-adik. Mereka baru pada datang, baru sekitar 1 bulanan pindah. Alhamdulillah mereka juga masuk sekolah di penerbangan sekolah kampus kita, Jogja Flag Indonesia. Nah, kesempatan yang sangat berharga bagi gue, udah lama banget berpisah. Karena gue pribadi memang cuman bersama orang tua sampai usia SMP. Habis itu berkelana sampai hari ini. Kesempatan yang sangat berharga untuk gue pribadi. Mungkin ada pesan nanti untuk adik-adik, tapi untuk lebih apanya kan, kita tanya dulu namanya. Dari kanan gue, adik adik cantik, siapa namanya? Oke, gue Zikra Fadilah. Bukan kadang sih, seringan orang manggilnya Cika. Malah nggak tahu Zikra itu siapa gitu kan, Cika. Jadi ada ciri khas nama. Iya, ciri apa khas panggilan khusus? Cika khusus, ya. Khusus ya. Siap dah. Gue untuk adik cantik yang kedua. Yuk, namanya siapa? Salam dong untuk kalian, untuk keluarga yang ada di rumah, untuk semua lah mantan pacar gitu kan. Kalau saya pakai gua ya. Kalau gua Yolanda Vitasari, panggil aja Yola. Mungkin nggak ada nama panggilan khusus. Oh iya, salam buat orang di rumah. Untuk orang di rumah ya, mudah-mudahan pada sehat semua, sehat selalu. Ya kalau pada rindu, bisalah lihat wajah kita di channelnya Anak Aba Entertainment. Mungkin kesempatan itu bukan suatu peluang, tapi itulah takdir, di mana kita membawa perjalanan masing-masing kita yang memiliki makna tentang arti ilmu dan pengalaman kita yang kita dapat jauh dari orang tua. Terutama dari abang pribadi, sebagai kalian bersyukur banget melihat kalian udah pada tumbuh dewasa, udah mulai mandiri. Tapi dari abang mungkin banyak ya kurang perhatian dari abang terus sibuk sama kegiatan abang, kerjaan abang. Tapi mudah-mudahan suatu saat jikalau memang abang udah meninggalkan dunia, untuk menjumpai ajal abang, ini bisa kalian ingat suatu cerita dari abang di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan adik-adik kita yang ada di rumah. Untuk orang tua kita yang lagi nungguin kita pulang, orang tua kita yang sangat penuh harapan terhadap ilahi, yang selalu mengangkat tangannya di sajadah, mendoakan kita untuk pulang. Kalau orang Minang yang selalu bilang, pembangki batang tarandam. Bagi abang sangat berarti arti bersama keluarga itu. Tapi di sisi lain, abang harus tetap mengambil keputusan. Meskipun resiko tetap jodoh dari keputusan itu, abang harus melalui itu, meninggalkan orang tua, membawa suatu impian kecil di hati. Mudah-mudahan bisa untuk merubah nasib dan keadaan. Sekarang waktu yang sangat indah. Kalian udah pada tumbuh dewasa, memiliki suatu tujuan dan cita-cita harapan yang sama dengan abang, kakak adik yang baik. Dan dalam acara ini kita bisa untuk menyampaikan sebuah arti rindu dari anak rantau, terutama dari adik perempuan abang, Cika dan Yola. Mereka dari kemarin itu banyak duduk, banyak termenung, ditanyain pada ngapain sih, kangen. Kadang dilihat itu stalking foto orang tua. Ya kadang mereka curhat, bang, gue sedih. Kenapa? Kita udah makan, orang tua kita udah pada makan belum ya? Hari ini mungkin lauk kita seperti ini bang, mungkin orang tua cuman nasi putih. Ya seperti makan kita ya kalau lagi bersama keluarga di rumah. Nah, adik-adik gue ini inspiratif banget. Yang menjadikan titik mereka berjuang sampai hari ini adalah orang tuanya. Orang tuanya itu
bukan nyawa kedua, tapi malaikat. Lebih bahkan, mereka memiliki harta terpenting di dunia. Harta kita yang paling nyata itu cuma orang tua dan keluarga, serta orang-orang yang menyayangi kita, sanak famili kita, kakak kita Indonesia. Jadi Abang pengen tahu dari kalian, seberapa penting sih orang tua itu dalam hidup kalian. Abang pengen tahu tentang rindu kalian terhadap orang tua. Abang pengen tahu nomor urutan keberapa orang tua dalam hidup kalian. Mungkin yang pertama kita tanya dulu ke Cika ya. Cika, adik perempuan abang, udah gede, udah tumbuh dewasa. Abang mungkin gak banyak waktu untuk duduk dengan kalian, bercerita, berbagi pengalaman. Tapi ada nanti waktunya yang pas untuk abang mengasih tahu tentang hidup, tentang jalan itu semua. Kangen gak sama orang tua? Kangen banget dah. Rindu gak? Rindu, jangan ditanya lagi. Rindu banget. Apa sih suatu hal yang memang berharga dalam hidup tentang orang tua itu dalam hidup Cika? Nilai orang tua itu dalam hidup Cika itu bagaimana sih tentang orang tua? Apalagi orang tua kita udah pada tua. Kayak kita tuh harus membahagiakan mereka lah, nomor satunya. Jangan sampai sedih. Terus apalagi kita bikin kecewa mereka. Iya, kecewa dah. Rasa indah. Gak bisa ya diungkapin. Gak bisa diungkapin Tentang rindu terhadap orang tua. Nah, adik abang yang satu lagi, rindu gak sama orang tua? Rindu banget. Sayang gak sama orang tua? Pasti sayang. Abang yakin kalian memiliki suatu hati yang mulia. Apalagi nanti akan menjadi calon ibu juga ya. Bagaimana mengenali tentang rindu, cinta, dan kasih sayang. Mungkin suatu saat kalian akan membagi cinta dan kasih sayang kalian, dimana ada waktu kalian harus fokus untuk membenahi keluarga kalian masing-masing. Abang gak tahu entah kapan jodoh kalian akan bertemu, tapi abang yakin suatu saat kalian akan menjadi seorang ibu. Bagaimana ntar periode waktu berbalik, hari ini orang tua yang lelah, yang udah tua, yang berkorban hidupnya siang malam untuk mencari nafkah, terutama untuk seorang bapak yang memiliki suatu jiwa yang sangat luar biasa, menaruhkan nyawanya untuk mencari nafkah terhadap keluarga. Begitu juga seorang ibu yang bertaruhkan nyawa, melahirkan sampai kita bisa mengenal dunia kita mulai balik dan paham sama situasi lingkungan kita. Hari ini kita beradik udah jauh, udah pada jauh. Kadang aja dari diri abang hanya lewat telepon. Kadang diwajibkan satu kali sehari. Udah niat banget karena kesibukan. Kadang 1 minggu sekali. Itu pun yang hanya ditanya lewat suara. Kita nggak tahu proses dari perubahan bentuk orang tua kita yang dulunya kita tinggalin berwarna hitam, sekarang udah mulai memutih. Balik lagi sama diri abang untuk kalian berdua, adik-adik abang. Jangan sampai suatu saat kalian kehilangan arti tentang doa dari ketulusan ibu dan bapak. Karena itulah kunci 2 dimensi di dunia dan akhirat untuk kalian. Jangan kalian sia-siain. Nggak hanya kalian untuk memberi. Orang tua itu nggak pernah minta dibeliin ini, dibuatin ini. Tapi ada satu permintaan orang tua dan dimiliki oleh semua orang tua yang ada di dunia ini. Pengen anaknya lebih bahagia dari hidupnya, pengen anak-anaknya lebih sukses dari hidupnya. Yang harus kalian tanam dalam hati kalian itu sebagai perempuan,
jagalah diri kalian seperti yang dinasihatin orang tua kita. Mungkin kita nggak bisa memungkiri keadaan ya, tapi abang berharap dalam video ini arti rindu itu tersampaikan. Ada nggak suatu hal yang pengen disampaikan meskipun kita hanya berbicara lewat kamera ini, untuk orang tua, untuk jaga selalu kesehatannya? Itu terutama jaga kesehatan yang di rumah, jaga pola makannya, jangan terlalu capek. Kalau capek jangan dipaksain kerja. Gitu aja. Dari adik abang, apalagi ayah sama ibu berkeringat, kadang kita bisa tidur siang, orang tua kita belum tentu. Mungkin kita bisa makan 3 kali sehari, orang tua kita belum tentu. Apa sih suatu hal yang dari hati kecilnya yang ingin disampaikan untuk orang tua yang ada di rumah? Mungkin kata orang itu tuh yang bilang kayak gini, selagi orang tua gue masih ada di dunia, masih bernafas, mau seberat apapun hari gue di hari ini, itu tuh semua akan berjalan kayak, oh orang tua gue masih ada, gue masih baik-baik aja, masih ada yang lindungin gue, masih ada yang sayang bener-bener tulus ke gue gitu. Kayak semoga ayah sama mama dipanjangin umurnya sampai sukses lah, sampai bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin. Amin. Tetap kunci kalimat itu di hati kalian. Jangan pernah sia-siain waktu, karena suatu saat merindukan dan gak akan kembali itu penyesalannya luar biasa. Yakinlah dengan hidup, yakinlah dengan hati. Di balik keyakinan itu mengandung arti yang sangat dalam. Kalian akan bertemu sama kenyataan dari impian itu. Tapi kalau kalian ragu, kalian sia-siain waktu, yang kalian temukan hanya penyesalan yang nyata nantinya. Kalau kita sekarang duduk kakak beradik, kita lagi bayangin orang tua kita di usia mudanya mungkin seperti. Jadi simpan baik-baik ya. Jangan sampai penyesalan yang memang menunggu kalian. Harapan abang kalau bisa ditunggu sama jendela kebahagiaan bisa melimpah terhadap anak-anak kalian esoknya. Anak-anak Karena ya. Betul. Karena gimana pun perempuan itu ibarat sebuah mesin yang bisa menciptakan daur ulang kembali. Apa yang kalian lakuin untuk mencapai suatu jendela masa depan, abang yakin kalian pasti nanti memikirkan masa depan anak-anak kalian juga. Iya, pasti. Jadi tanamlah benih yang indah itu dengan suatu niat yang bersih. Hiduplah untuk Allah dan matilah untuk Allah. Jangan pernah lupa sama ibadah kalian. Karena nanti hasil dari benih yang kalian tanam itu seperti apa yang kalian lakukan hari ini. Kalau kalian hari ini sering melempar kebaikan, pantulannya akan datang kebaikan juga. Tapi kalau melemparnya kejelekan, yang datang juga kejelekan. Jadi untuk teman-teman, adik-adik perempuan gue udah gede-gede, bingung gitu kan. Jadi beginilah jadi seorang kakak ternyata. Untuk mengambil posisi sebagai kepala barisan itu susah. Terlalu serius, padahal pengennya gak serius-serius amat gitu kan. Yang di samping kiri kanan cantik-cantik, coba lagi tuh kan. Nah oke lah, pertanyaan dari abang mungkin udah terjawab semuanya. Udah puas lah diri abang mengetahui tentang arti orang tua dari kalian berdua. Mudah-mudahan itu untuk diri abang ada manfaatnya. Kalian itu ibarat contoh seorang ibu bagi diri abang. Menjaga kalian itu bukan amanah, tapi udah kewajiban abang bertanggung jawab untuk kalian berdua. Untuk abang Yusuf, satu lagi adik gue yang paling ganteng katanya, tapi kata gue emang ganteng. Dia nggak ada hari ini. Dia sibuk jadi kameramen. Suara kameramen mana nih? Kasih sepeda. Kasih sepeda. Salam dari Binang. Oke dah. Jangan terlalu bawa serius. Intinya pesan abang tadi itu aja ya. Ingat selalu niat pertama
jangan lupa sama diri. Ingat apa tujuan pertama, tetaplah jadi orang baik yang selalu rendah hati dan selalu berbuat baik sampai kalian menemukan ajal kalian. Tetap persiapkan diri untuk menunggu ajal itu. Karena yang paling jauh sama kita itu masa lalu. Yang paling dekat cuman kematian. Ayolah, kangen gak sama mama sama papa, ngomong dah, gantian kita. Ya, kita harus gantian gitu ya. Sebagai tamu kita. Ada motivasi gak nih? Motivasi dari kakak Cika dulu deh. Tentang perjalanan merantaunya kan udah lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Apa sih dari semua tentang arti yang bisa untuk dibagikan kepada teman-teman kita yang lagi nonton ini? Oke, teman-teman. Kalau merantau nih asik juga lah, dapat pengalaman banyak ya kan gitu. Tapi ingat ya tujuannya apa ya, betul tuh kata abang nih, ingat diri walaupun sekarang kita udah jauh gitu kan, jauh kali di Pulau Jawa malahan ya kan, ngerantau ya, gak kebayang aja gitu pokoknya. Dah gitu dah, gak bisa dibilang lagi dah. Merantau bukan berarti kita bertaruh diri membuktikan kalau kita seorang pemberani atau Bukan. seorang kesatria, bukan. Bukan. Tapi kita merantau untuk hijrah Hijrah. karena kita bertemu sama yang besarnya merah putih Indonesia. Mantap. Adik abang yang satu lagi, apa sih kesimpulan dari jejak merantaunya? Ntar lagi kan udah fokus banget tuh untuk menuju wisudanya. Jadi proses waktu, apalagi abang sebagai kakak nggak punya waktu banyak untuk duduk bareng-bareng seperti ini. Tapi abang suatu saat kalau rindu sama kalian atau orang-orang yang pernah hadir dalam keluarga kita Anak Aba Entertainment ini, inilah kebahagiaan abang dari tua. Tentang cerita hidup anak Aba yang berkelana di pulau daerah untuk bersatu, untuk mencari keluarga dan memperluas tentang perjalanan jejak kaki Anak Aba Entertainment. Karena Aba dan Mama adalah nyawa dan surgaku. Karena Allah memberi orang tua untuk menjaga dengan nyawanya, melindungi dengan nyawanya. Terutama dari gue pribadi untuk Mama Papa, kalian adalah hidupku, kalian adalah nyawaku, kalian adalah segalanya bagiku. Gak ada gantinya dan gak akan pernah tergantikan. Dari Kak Yola, apa sih? Kata rantau itu mungkin udah biasa didengar ya sekarang. Banyak juga yang masih kecil udah merantau jauh. Mungkin kalau untuk merantau jauh ini baru yang pertama kali. Kemarin pernah merantau 3 tahun, cuman kan seminggu pulang. Nggak merantau sih itu namanya. Tapi udah mulai belajar untuk mandiri kan? Belajar untuk mandiri udah diajarin juga kan 3 tahun belakangan 3 tahun. SMK kemarin. Mungkin satu kata buat mama sama papa, sukses. Semoga besok pulangnya bisa sukses, bisa bagian orang tua. Amin. Dan jangan lupa buat anak rantau, ingat jalan pulang. Jangan tetap dirantau ya. Wes, berarti ingat jalan pulang. Oke dah, itulah suatu kesempatan kita sebagai kakak adik bisa ngobrol bareng. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan hari ini bukan cerita kosong, tapi ini bekal ilmu dan pengalaman untuk kita menempuh dewasa kita yang sebenarnya. Hidup dari hari ke hari itu makin berat. Sama kayak kita memandang lautan. Lautan itu luas, ganas, seram dan menakutkan. Tapi ingat, lautan itu menyembunyikan mutiaranya. Dan itulah kalian sebagai perempuan, seindah mutiara. Seandainya besok kita punya kesempatan untuk duduk bareng sebagai kakak adik, apa hadiah pertama untuk orang tua? Ayolah kita, mudah-mudahan kita bisa menyatukan niat kita. Apa niat pertamanya untuk orang tua sebelum orang tua kita berangkat dipanggil Yang Maha Kuasa? Nyenengin dulu ya nggak sih? Nyenengin orang tua, bahagiain, kayak yang penting jangan sampai nangis karena kelakuan nakal kita lah gitu kan, udah gede juga. Bisa bedain mana yang buruk dan mana yang baik.
Dari adik abang Cika, apa hadiah pertama untuk orang tua kalau seandainya orang tua kita masih hidup dan masih lengkap? Yang ngebahagiainnya lah yang Terutama Mm-mm. wes, berarti kata bahagia itu Penting. yang terutama diserahkan untuk orang tua. Dari gue pribadi, hadiah pertama mudah-mudahan bisa hafiz 30 juz Al-Quran, dan itulah yang lagi diperjuangkan. Amin. 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 Itulah dari kita, Anak Abah Entertainment. Mungkin banyak cerita kita yang salah, berkata nggak pada tempatnya, tapi tetap dengan kata maaf kami akhiri. Kebenaran hanya milik Yang Maha Kuasa. Salam bahagia dari Anak Abah Entertainment. Jangan lupa sholat Jangan lupa senyum juga. sholat dulu, sholat, terus sholawat, terus sodako. Intinya yang banyak menguntungkan untuk diri kita. Investasilah yang akan kita raih nanti hasilnya di akhirat, dan berikanlah apa hal yang kita cintai yang sangat berharga dalam hidup kita untuk orang lain. Jadi Senyum juga penting ya. senyum, you Penting. keep smile. Kiss smile. Oke, see you next time. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.